Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Fauzia dan teman saya Muhammad Aji Fitrah Maulana. Di sini kami akan membahas tentang terapi sofistik dalam pendekatan taubat. Yang pertama adalah pengertian taubat. Istilah taubat secara bahasa berarti kembali, yaitu kembali dari berbuat dosa dan maksiat menuju berbuat baik dan ketaatan, sesudah menyadari keburukan dan bahaya perbuatan dosa dan maksiat. Nah, jika istilah taubat dalam bahasa Arab adalah kembali, berarti taubat kepada Allah artinya kembali kepadanya dan berdiri di ambang pintunya, sebab yang paling mendasar bagi manusia adalah kedekatan dengan Allah dan menyambung tali penghambaan kepadanya, tidak menjauh darinya, senantiasa membutuhkannya dalam kehidupan fisik maupun psikisnya. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbakum ila akhirih, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Nah, taubat yang sesungguhnya berpangkal pada pengertian dan kesadaran bahwa seorang telah terlanjur mengerjakan kesalahan yang akibatnya merusak dirinya sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Ia menyadari bahwa melanggar larangan Tuhan atau melalaikan apa yang diwajibkan Tuhan adalah dosa, dan karenanya ia akan menerima siksaan. Oleh karena itu, timbul penyesalan dalam hatinya dan ia berniat tidak akan mengulanginya lagi. Jadi, taubat artinya penyesalan atas sifat dan sikap buruknya yang kita punyai dan amalkan. Taubat dapat membantu seseorang melepaskan diri dari kegelisahan dan kegoncangan jiwa yang dapat mempengaruhi kesehatannya. Yang kedua adalah taubat dan dinamika psikologis. Taubat merupakan usaha manusia untuk membebaskan dirinya dari pengaruh perbuatan dosa dan menata kembali kehidupannya. Yang pertama adalah kesadaran. Seorang yang akan melangkah pada proses pertaubatan yang sesungguhnya telah mempunyai pengetahuan yang sebenar-benarnya tentang keburukan akibat perbuatan yang telah dilakukannya. Pengetahuan ini berasal dari pengalaman hidup yang telah dijalaninya, perjalanan hidup orang lain yang mempunyai pengalaman perilaku, dan bimbingan spiritual dari ulama yang mengingatkan akibat perilaku tersebut. Yang kedua adalah pengakuan dosa atau al-i'tiraf. Pengakuan dosa adalah pengungkapan kembali perbuatan dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan secara benar dan jujur. Para sufi menyarankan agar dalam pengakuan dosa ini disebutkan sifat dosa yang telah diperbuatnya sebagai hasil perenungan atas tingkah kesadaran yang telah dimiliki. Pengakuan dosa yang dilakukan secara benar dan jujur sangat penting dalam usaha mendapatkan kelegaan batin, karena ini berarti ia telah merelakan perilaku dosa tersebut diakui secara lisan maupun batin, sehingga akan menghilangkan tekanan kegelisahan akibat simpanan dosa tersebut. Yang ketiga adalah penyesalan al-nadam. Fungsi kejiwaan ini adalah menyesali perbuatan dosa yang telah diperbuat dan menyesali telah meninggalkan berbagai perilaku baik lainnya seiring dengan perjalanan waktu yang telah berlalu.
Penyesalan merupakan bagian penting untuk proses menuju taubat. Rasulullah mengatakan bahwa rasa menyesal adalah arti dari taubat dan dapat menjadikan kafarat bagi dosa seseorang. Kemudian yang keempat adalah komitmen. Nah, sikap yang dimiliki seseorang untuk tetap berada dalam lingkungannya sebagai hasil interaksi, pemahaman, dan pengalamannya. Penyesalan yang telah dialami oleh seseorang akan memunculkan keinginan yang kuat untuk bertahan pada suatu kondisi tertentu, yaitu keinginan untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukan, keinginan untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta keinginan untuk memperbaiki diri melalui peningkatan amal ibadah yang selama ini banyak ditinggalkan. Nah, komitmen ini memungkinkan seseorang tidak terlalu larut dalam penyesalan akibat dosa yang ia perbuat, tetapi keluar dari diri yang sebelumnya menjadi diri yang baru, yang seutuhnya. Komitmen ini akan mendorong seseorang berperilaku positif menuju hasil yang diinginkannya dan lebih dekat dengan perilaku baik yang diharapkan. Yang kelima adalah perbuatan baik yang terus-menerus, adalah berubahnya perilaku seseorang dari yang negatif menuju positif. Perilaku ini juga diiringi dengan perubahan perasaan dan kesadaran yang positif. Untuk tetap berpegang teguh pada tali Allah atau agama, perubahan ini akan nampak pada meluasnya pandangan hidup yang menempatkan Allah sebagai satu-satunya zat yang memberikan dan memelihara kehidupannya, tidak merasa cemas dan takut menjalani hidup, pantang putus asa dan memelihara ketenangan hati. Perubahan ini juga akan nampak pada penghindaran diri dari perilaku buruk yang pernah dilakukan dan menjaga perilaku baik secara terus-menerus, baik yang berhubungan dengan Allah, dirinya sendiri maupun orang lain, sehingga benar-benar menampakkan kepribadian yang baru atau fitri. Yang selanjutnya adalah taubat dan metode dasar psikoterapi yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Aji Fitrah Maulana. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai taubat dan metode dasar psikoterapi. Secara spesifik, psikoterapi mempunyai beberapa fungsi, yaitu dapat bertindak untuk kuratif penyembuhan, preventif pencegahan, konstruktif pengembangan, dan promotif pemeliharaan. Dengan demikian, fungsi psikoterapi dapat dikembangkan bukan hanya untuk seseorang yang mengalami gangguan psikologis, tetapi juga pengembangan diri untuk optimalisasi potensi yang dimiliki. Dalam melakukan penanganan terhadap gangguan psikologis, taubat dapat dipraktekkan secara terintegrasi dengan metode psikologis yang lain. Di antaranya, asesmen kondisi psikologis yang dikeluhkan oleh dirinya sendiri atau orang lain melalui wawancara dan psikotes, dan melakukan praktek konseling dan bimbingan dengan menggunakan pendekatan holistik, sehingga dalam menangani klien, seorang terapis mampu memberikan layanan yang optimal melalui berbagai pendekatan yang sesuai dengan kondisi klien. Efek taubat sebagai sebuah metode dasar dalam psikoterapi dapat dilihat melalui perubahan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Hal ini berkaitan dengan fungsi-fungsi psikologis dalam perilaku pertaubatan. Aspek kognitif mengarah pada kesadaran tentang penyakit atau gangguan yang dimiliki, memikirkan penyebab munculnya gangguan tersebut, dan kebaikan saat melakukan perubahan, meninggalkan hal-hal yang menjadikan penyakit. Di samping itu, aspek kognitif mengarah kepada pikiran-pikiran positif terhadap kehidupan yang akan dijalani setelah terjadinya perubahan tersebut, dan memberikan keyakinan terhadap kekuatan perilaku yang akan dipilihnya. Nah, setelah melakukan
terapi dan mengubah pikiran-pikiran menjadi positif, lalu kehidupan yang dijalani nantinya haruslah memiliki keyakinan dan kekuatan yang kuat yang harus dipilih. Sementara aspek afektif dapat dilihat dari munculnya perasaan tenang, damai, aman, dan tentram dari perilaku pertaubatan yang telah dilakukan. Nah, dari perilaku terapi pertaubatan harus memiliki dampak setelahnya, yaitu dampak positif, yaitu bisa hilang rasa kecemasan, kegundahan, rasa bersalah, ketakutan, kegalauan itu setelah melakukan pertaubatan nantinya akan hilang. Meskipun dalam prosesnya dapat mengalami kondisi ketidakseimbangan atau disharmonisasi saat mulai meninggalkan perbuatan dosa atau kemaksiatan. Munculnya komitmen mengadakan perubahan dan perasaan positif merupakan kekuatan yang sering dimiliki oleh pelaku pertaubatan. Hal ini dapat dilihat dari munculnya kepercayaan diri tentang kasih sayang dan kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupannya, keyakinan melihat hari esok, masa depan, dan kekuatan psikologis untuk segera berubah. Dengan apapun juga, walaupun di masa lalu itu kita berbuat dosa atau kesalahan, kemaksiatan, di masa lalu ibaratnya itu kita membuat noda hitam di kertas, tetapi di masa depan masihlah suci atau seperti kertas yang bersih. Nah, jadi dengan hal tersebut hendaknya kita segera melakukan perubahan-perubahan yang positif agar saat menyongsong hari depan, masa depan kita agar bisa terisi dengan hal-hal yang bersifat positif. Nah, selanjutnya taubat yang dilakukan dengan benar itu secara spesifik dapat memunculkan fungsi-fungsi atau dapat berfungsi sebagai yang pertama, alat pembersih noda hitam dalam hati. Pembersihan noda ini akan sangat membantu pemulihan mental psikologi seseorang yang sedang mengalami gangguan penyakit mental. Nah, fungsi yang pertama ini adalah sebagai pembersih noda di dalam hati. Jadi hati orang-orang yang berbuat maksiat atau dosa, jika melakukan pertaubatan, maka hatinya bisa kembali bersih dan juga tidak tertutup lagi. Nah, yang kedua adalah penguat pikiran dan perasaan. Proses pertaubatan yang diikuti dengan kegiatan pengakuan dosa, yaitu evaluasi diri dan penyesalan dapat menumbuhkan pikiran dan perasaan positif. Nah, ketika kita melakukan pertaubatan itu hendaknya kita merasa diri kita itu banyak salah. Kita menyesal, mengevaluasi diri apa yang harus dibenahi. Nah, dari tersebut nanti pikiran-pikiran kita akan menjadi terbuka, perasaan-perasaan kita pun menjadi positif, dan nantinya bisa berdampak positif untuk kedepannya. Yang ketiga adalah fungsi pendorong berkembangnya potensi manusia. Taubat dapat merangsang seseorang untuk meningkatkan amal perbuatannya melalui evaluasi diri, pemetaan dan perencanaan kegiatan baik lainnya, baik yang pernah ditinggalkan maupun yang belum pernah dilakukan. Nah, jika sudah melalui tahap fungsi 1, 2, maka fungsi yang ketiga ini adalah pendorong berkembangnya potensi dalam diri kita. Nah, apabila kita sudah melakukan pertaubatan, maka lambat laun diri kita akan semakin menjadi lebih baik dan akan ada dorongan-dorongan untuk perkembangan positif pada diri kita. Potensi-potensi kita akan muncul dan nantinya akan berdampak positif. Perbuatan-perbuatan dosa yang dulu kita lakukan akan berganti menjadi perbuatan-perbuatan yang positif. Studi kasus ini didapatkan hasil bahwa terdapat individu yang mengalami permasalahan pada dirinya dengan adanya seorang mahasiswa yang berinisial AP yang sering melakukan perbuatan yang menurut norma agama itu adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan dosa maksiat. Hal-hal negatif itu sering ia lakukan. Pada saat melakukan hal tersebut ia merasa biasa saja, tetapi setelahnya ia selalu merasa
menyesali perbuatan yang telah ia lakukan dan hidup merasa was-was, tidak tenang, tetapi suatu waktu ia ulangi kembali. Dari hal tersebut, perlu adanya perhatian khusus atau tuntunan agar ia bisa benar-benar terbebas dari belenggu perbuatan dosa maksiat. Penanaman nilai-nilai religiusitas dan spiritualitas sangat penting dan harus segera diterapkan agar masalah yang dialami AP bisa terselesaikan. Terlepas dari itu, AP sendiri juga harus bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan permasalahannya agar benar-benar bisa terbebas dari belenggu nafsu dan dosa maksiat. Hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan bertaubat nasuha atau bertaubat dengan sungguh-sungguh, yaitu bertaubat dan berjanji pada diri sendiri dari hati untuk tidak mengulangi lagi perbuatan negatif tersebut. Taubat yang sungguh-sungguh dan memperkokoh nilai-nilai keagamaan akan mempengaruhi sisi psikologisnya dan akan membantunya untuk tidak melakukan hal-hal negatif lagi. Mungkin cukup itu dari kami kelompok 9 yang bisa kami jelaskan. Apabila dari teman-teman ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan di WhatsApp group. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari kami, dari awal hingga akhir, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari presentasi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.